Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alif selaku dosen mata kuliah Green Economics and Trade. Pada kesempatan kali ini di tugas UAS, saya akan menjelaskan tentang dampak perbankan terhadap pencemaran lingkungan. Di sini saya mengambil tema yaitu AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Novitasari dengan NPM 20510202776 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D. Ya, langsung saja masuk ke dalam pendahuluan, di mana hukum perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 antara lain menjelaskan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, bagi perusahaan yang berskala besar dan berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Masalah yang saya ambil pada kali ini adalah kebakaran hutan dan juga lahan, di mana kebakaran hutan dan lahan ini seolah menjadi rutinitas tahunan yang tidak berkesudahan, bukan hanya kepada perseorangan saja, tapi juga kepada perusahaan atau koperasi ini yang terbukti bersalah. Salah satu di antaranya adalah lembaga perbankan, di mana agen pencemaran lingkungan itu menghimpun dana masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi yang efektif, merupakan fungsi utama bank. Nah, mungkin hanya segelintir orang saja yang menyadari bahwa bank ini telah ikut andil menyebabkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Bagaimana tidak, hampir seluruh proyek yang bernilai miliaran bahkan triliunan juga mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank, mulai dari pembukaan lahan untuk industri atau perkebunan, terus eksploitasi tambang, sampai pada pembangunan dan pembangkitan tenaga listrik. Dapat dilihat di tabel itu menunjukkan data luas kebakaran hutan dan lahan Indonesia di kawasan konservasi tahun 2015 sampai 2021, di mana setiap tahunnya mengalami fluktuasi ya. Nah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan ini mencapai 38.665 hektar di tahun 2021. Nah, jumlah itu bertambah 76% dari 21.968 hektar pada tahun 2020. Luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi pada tahun 2021 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2015. Nah, pada tahun itu mencapai 459.278 hektar, lalu mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut menjadi 35.994 hektar pada tahun 2017. Nah, 2 tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 227.666 hektar pada tahun 2019 dan kembali turun pada tahun 2020. Nah, secara kumulatif dari kurun waktu 2015 sampai 2021, kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi ini mencapai 973.357 hektar. Dan kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kerugian bagi manusia serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terganggunya aktivitas dan mobilitas masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut KLHK, kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, penebangan liar atau illegal logging, dan lain-lain. Selain itu, kebakaran lahan dan hutan ini juga disebabkan karena kondisi alam yang kemarau.
Selanjutnya adalah kaitan perbankan sebagai pemodal terhadap AMDAL. Sebagian besar bank di Indonesia itu terindikasi mengucurkan dana berlebihan untuk usaha yang tidak ramah lingkungan. Padahal kan tidak selayaknya bank itu memperoleh keuntungan pada saat sebagian bangsa ini menderita akibat pencemaran atau akibat tercemarnya lingkungan hidup. Terdapat kewajiban bagi bank untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup calon debiturnya sebagaimana diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012 JO SEBI nomor 15/28/DPNP/2013. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, bank ini harus memastikan ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bagi debitur berskala besar atau yang beresiko tinggi. Meskipun demikian, evaluasi aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh bank adalah dalam rangka menilai prospek usaha debitur sehingga peraturan tersebut lebih mencerminkan upaya bank dalam melindungi kredit yang akan dikucurkan. Dan ini adalah solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengadakan green banking sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan berkelanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Bank ini memegang peranan penting dalam penyaluran dana kredit bagi nasabah karena fungsi bank sebagai perantara dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui sistem kredit. Nah, dengan melakukan seleksi dan analisis kredit yang baik, maka bank secara tidak langsung akan berperan serta dalam mewujudkan berkelanjutannya perbankan. Memang tidak secara langsung terlibat dalam kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia. Sistem kredit hijau ini diyakini merupakan cara yang baik untuk mengurangi resiko dan membuat citra publik yang positif. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.